surat 2 Petrus pasal 1 ayat 1 dan 2 firman Tuhan. Dari Simon Petrus, hamba dan rasul Yesus Kristus, kepada mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman oleh karena keadilan Allah dan juru selamat kita Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini dibawa tema landasan iman kita. Landasan iman kita. Saudara, dalam perjalanan kehidupan rohani, landasan iman ini memegang peranan yang sangat penting. Dan landasan ini tidak hanya menjadi fondasi bagi kepercayaan kita, tetapi juga memberi kekuatan dan arah dalam menghadapi berbagai tantangan, persoalan yang menghadang kehidupan kita. Dan salah satu di dalam Alkitab yang memberikan kita wawasan mengenai landasan iman adalah di dalam 2 Petrus ini. Kalau kita melihat di dalam pasal pertama ayat 1 dan 2, kita menemukan pesan yang kaya akan makna tentang dasar kepercayaan yang kokoh. Kalau kita melihat dengan pembacaan yang lebih cermat terhadap kisah para rasul atau surat-surat yang menunjukkan bahwa gereja mula-mula menghadapi berbagai banyak masalah. Dan ketika ada orang yang baru percaya, mulai memiliki masalah. Ada yang berlatar belakang agama seperti orang Yahudi, membawa pemahaman keyakinan mereka yang seringkali berbicara tentang legalisme dan kemegahan spiritual. Mereka yang datang kepada Kristus dari berbagai latar belakang dengan penyembahan berhala tentu juga memiliki masalah-masalah yang mereka bawa. Demikian juga dalam komunitas kita sebagai orang percaya. Ketika kita memulai pelayanan dan mengerjakan banyak hal, kita merasa bahwa semua nyaman. Tetapi ketika ada orang-orang baru datang, mulai terjadi pergesekan, pergolakan sehingga ada masalah. Demikian juga apa yang dihadapi oleh orang-orang percaya mula-mula. Mereka menghadapi berbagai tantangan. Dan kalau kita membaca dalam 2 Petrus ini mengisahkan di dalam ayat 14 pasal 1 bahwa rasul akan segera mati. Kalau kita membaca di ayat 14. Sebab aku tahu bahwa aku akan segera meninggalkan kemah tubuhku ini, sebagaimana yang telah diberitahukan kepadaku oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Ketika dia melihat kehidupan dan pelayanannya akan segera berakhir, Petrus sangat prihatin terhadap gereja atau jemaat. Kalau kita membaca dalam 1 Petrus yang menulis untuk menguatkan orang-orang kudus, orang-orang percaya dalam menanggung penganiayaan dari luar. Banyak yang menderita dan mati karena iman mereka. Petrus menginginkan supaya mereka terus bertahan dan berdiri teguh. Namun kalau kita membaca dalam 2 Petrus, ia mulai menulis untuk menguatkan mereka agar mampu melawan apa yang ia lihat sebagai ancaman yang lebih besar dan berbahaya, yaitu dari dalam. Guru-guru palsu yang akan menyesatkan banyak orang ke dalam berbagai penyelewengan yang merusak. Di mana guru-guru palsu ini mengaku sebagai orang Kristen, namun mereka menipu. Kehidupan mereka diwarnai dengan keinginan dan keserakahan. Mereka menjanjikan kebebasan kepada pengikutnya, tetapi mereka sendiri adalah budak dari keinginan hati mereka, yaitu korupsi. Mereka mencemooh gagasan kedatangan Kristus pada saat penghakiman. Dan di sini Petrus ingin para pembacanya tetap teguh pada landasan iman, yaitu mengenal Tuhan lebih dalam melalui Yesus Kristus
yang dinyatakan melalui kesaksian para rasul. Dan dia memulai dengan menulis di dalam pasal 1 ayat yang kedua, kasih karunia dan damai sejahtera dilimpahkan kepadamu dalam pengetahuan tentang Allah dan tentang Yesus Tuhan kita. Dan dia mengakhiri dengan mengatakan di dalam pasal 3:18, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan pengetahuan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Maka kalau kita melihat di dalam seluruh surat ini, ada dua kata benda dan kata kerja yang terus dipakai oleh Petrus dan sangat signifikan, yaitu pengenalan dan pengetahuan. Dan ini muncul berkali-kali di dalam perenungan surat 2 Petrus ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, maka tidak heran kalau banyak para penafsir memberikan tujuan daripada surat ini, yaitu mengingatkan dan menekankan kembali untuk membuat para pembacanya lebih kokoh dalam pengenalan dan pengetahuan yang penuh tentang kebenaran yang menyelamatkan yang ada di dalam Kristus Yesus. Maka dengan demikian akan memperkokoh iman mereka dalam melawan kepalsuan yang sangat berbahaya di masa itu. Bahkan penafsir yang lain yang memberikan komentar, memberikan tujuan bahwa surat 2 Petrus ini adalah untuk memanggil orang percaya untuk menuju kepada pertumbuhan rohani, sehingga mereka dapat memerangi kemurtadan sambil menantikan kedatangan Tuhan kembali. Maka kalau kita melihat seluruh teks ini di dalam 2 Petrus, maka kita melihat gambaran 2 Petrus di dalam alur berpikir yang dimulai dengan salam pembuka, yaitu landasan iman kita itu adalah kesaksian kerasulan tentang Yesus Kristus sebagai Allah dan Juru Selamat kita, yang melaluinya kita menerima segala berkat anugerah keselamatan. Dilanjutkan dengan untuk menjadi orang Kristen, orang percaya harus bertumbuh, maka kita harus mengetahui dasar-dasar keselamatan kita. Nanti kita akan meneruskan di dalam perenungan pasal 1 ayat 3-11. Dan menjadi orang Kristen yang bertumbuh, kita harus mengetahui fakta-fakta tentang Alkitab. Apa yang dapat kita percayai. Kalau kita nanti akan meneruskan dalam ayat 12-21. Dan menjadi orang Kristen kita harus bertumbuh, maka kita harus mengetahui dan menghindari bahaya dari pengajaran-pengajaran palsu, guru-guru palsu. Kita akan meneruskan nanti dalam perenungan kita pasal 2 ayat 1-22. Dan menjadi orang Kristen yang bertumbuh, kita harus mengetahui bagaimana cara hidup mengingat janji kedatangan Kristus yang pasti dalam pasal 3 ayat 1-12. Tapi pagi ini kita akan memusatkan perhatian kita pada bagian pendahuluan yang lebih dari sekedar sebagai salam pembuka, di mana Petrus sedang meletakkan dasar bagi iman kita. Landasan iman kita adalah kesaksian kerasulan atau kesaksian para rasul tentang Yesus Kristus sebagai Allah dan Juru Selamat kita, yang melaluinya kita menerima segala berkat anugerah keselamatan. Paling tidak ada 4 bagian yang kita renungkan pagi ini. Yang pertama, bahwa landasan iman kita adalah kesaksian para rasul tentang Yesus Kristus. Di awal pasal 1 ayat 1, Petrus sebagai seorang hamba dan rasul Kristus. Memang ini ada dokumen, banyak sekali dokumen yang mendukung bahwa Petruslah yang menulis surat ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, perhatian yang dibawa oleh Petrus, dia mulai mengidentifikasi dirinya dalam 2 aspek, yaitu sebagai seorang hamba dan rasul Yesus Kristus. Seorang hamba itu berarti budak. Memang ada banyak para penafsir di masa itu dalam penulisan perjanjian baru, penafsiran perjanjian baru, mengatakan bahwa seorang hamba berhutang pada tuannya dengan ketaatan yang mutlak. Pekerjaannya tidak menghasilkan keuntungan maupun
kata terima kasih dari tuannya. Tapi kalau kita melihat dengan konsep pemahaman yang diletakkan oleh Petrus, berbicara tentang hamba, maka sifat pelayanannya yang bersifat bawahan itu wajib dan bertanggung jawab dalam hubungannya dengan tuannya. Jadi di sini Petrus sedang memperlihatkan kerendahan hati dalam kesaksiannya dengan menyebut dirinya sebagai seorang budak, sebagai seorang hamba Yesus Kristus. Dia tidak berkata, "Saya yang mulia, Rasul Petrus, kamu boleh berlutut dan mencium tangan saya." Ia mengakui bahwa yang pertama, selain menjadi seorang rasul, ia adalah hamba Kristus. Dia telah dibeli dengan darah Kristus yang mahal. Kalau kita membaca dalam perenungan kita dalam pasal 1, dalam 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. Jadi dia bukan miliknya. Dia harus melayani tuannya. Dia harus melayani Kristus. Tidak peduli apapun resiko atau ketidaknyamanannya. Ini juga memberikan kita pemahaman bahwa kita adalah orang-orang yang sudah percaya kepada Kristus. Kita juga disebut sebagai hamba Kristus. Maka ketika kita melayani, tidak peduli apapun resikonya, apapun bahayanya, ketidaknyamanannya. Kita juga perlu memahami dan menerapkannya saat ini. Bahwa kita mempunyai konsep, kadangkala mempunyai konsep yang salah ketika kita berbicara sebagai seorang hamba. Ketika kita berpikir bahwa kita harus sukarela untuk melayani Tuhan. Saudara, relawan itu punya pilihan dalam hal ini. Seorang relawan bisa selektif. Mereka melayani ketika mereka merasa nyaman atau memilih untuk ikut ketika mereka terlalu sibuk. Mereka bisa mengatakan menolak. Bahkan seorang relawan itu mengharapkan pengakuan atas jasa mereka. Tapi seorang budak punya pola pikir yang berbeda. Seorang hamba, mereka punya perbedaan dengan si relawan. Mereka harus mematuhi tuannya. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, menjadi seorang hamba itu bukanlah sebuah pilihan. Itu adalah kewajiban bagi setiap orang yang percaya kepada Kristus. Maka siapapun saudara dan saya pagi ini, kita tidak luput dari kewajiban kita sebagai seorang hamba Kristus yang terus melayani Tuhan. Maka inti pelayanan kita adalah kesaksian kita tentang siapa itu Kristus. Maka landasan iman kita adalah bagaimana kita mengidentifikasi identitas kita sebagai seorang hamba Kristus dalam kesaksian kita sebagai orang yang percaya kepadanya. Bagian yang kedua yang kita renungkan, bahwa permulaan iman kita adalah ketika kita menerima iman yang sama dengan iman para rasul. Dalam ayat 1 dikatakan, kepada mereka yang telah menerima iman yang sama dengan iman kita. Petrus tidak mengidentifikasi para pembacanya secara geografis. Meskipun nanti kalau kita membaca pasal 3 ayat 1, dia menyebutkan bahwa suratnya yang kedua kepada mereka. Tapi kalau kita melihat bahwa surat yang pertama dalam 1 Petrus, penerimanya adalah sebagian besar adalah orang-orang yang di luar non-Yahudi yang tersebar di berbagai provinsi di Asia. Tapi sebaliknya, dalam 2 Petrus mengatakan bahwa para pembacanya telah menerima iman yang sama seperti iman yang dimiliki oleh rasul dan para rasul yang lain. Iman ini dapat merujuk secara objektif pada iman di mana ada kumpulan kebenaran atau ada kebenaran yang berpusat pada Injil yang harus dipercayai oleh setiap orang percaya. Tapi juga bisa dalam pengertian yang subjektif di mana iman pribadi kepada Injil yang diperlukan untuk keselamatan.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita menerima iman yang sama. Ini sebenarnya merupakan satu konsep pengertian yang sangat khusus, di mana iman yang kita miliki itu adalah iman berdasarkan kehendak Allah. Mengapa? Karena Allah mengendalikan hasil dari iman ini. Artinya iman ini adalah iman yang diperoleh berdasarkan anugerah yang kita terima dari Tuhan. Dan ini bukan karena usaha, kecerdasan atau prestasi kita, melainkan karena anugerah Tuhan yang berdaulat. Kita kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, iman kita yang mati dihidupkan kembali. Hidup kita yang sudah mati karena dosa dihidupkan kembali oleh Tuhan, dan melalui iman kita memperolehnya. Jadi landasan iman kita adalah berbicara tentang bagaimana kesaksian para rasul dan Yesus Kristus. Dan permulaan iman kita adalah ketika kita menerima iman kepada Kristus yang sama seperti iman yang dimiliki oleh para rasul. Maka hal yang ketiga yang kita renungkan adalah objek iman kita adalah Yesus Kristus sebagai Allah dan Juru Selamat kita, yang mengakui kebenarannya kepada kita melalui iman. Kalau kita melihat di dalam pembacaan pasal 1 ayat 1, oleh keadilan Allah dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Kalau kita melihat dalam terjemahan teks, kata oleh itu juga bisa diterjemahkan menjadi dalam keadilan Allah dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Ungkapan ini menyatakan bahwa iman kita datang dari kebenaran Yesus Kristus yang secara sempurna menaati Allah dan mati sebagai pengganti kita di kayu salib. Artinya, hal ini datang kepada kita melalui kehidupan di dalam Kristus yang benar dan kematiannya yang penuh pengorbanan, yang memenuhi keadilan Allah. Jadi iman kita di dalam Kristus, di dalam kebenaran Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita merenungkan bagian ini, maka landasan iman kita selain sebagai kesaksian daripada rasul tentang Yesus Kristus, kita juga harus percaya kepadanya sebagai Tuhan dan Selamat kita. Maka pada bagian yang terakhir yang kita renungkan, ada berkat iman yang kita peroleh, yaitu kasih karunia dan damai yang berlipat ganda. Seiring kita bertumbuh dalam pengenalan akan Allah dan Yesus Tuhan kita. Dalam ayat kedua, kasih karunia dan damai sejahtera dilimpahkan kepadamu dalam pengetahuan tentang Allah dan tentang Yesus Tuhan kita. Seperti yang diuraikan di ayat 1, Petrus menyebut Yesus Tuhan. Namun di sini ia membedakan Bapa dan Anak. Dengan menyebut Yesus sebagai Tuhan di sini, Petrus dengan jelas mengaitkan keilahiannya yang penuh atau keilahiannya sepenuhnya. Namun juga dia berbeda dengan Bapa di sini. Dia memberikan perbedaan penekanan. Dan di dalam ayat 21 dalam pasal 1, dia menyebutkan tentang pribadi ketiga dari Trinitas, yaitu Roh Kudus. Ketiganya satu hakikat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kasih karunia adalah cara kita mengenal Tuhan. Ini mengacu kepada Tuhan dalam penekanan Tuhan yang sebenarnya itu adalah bagian dalam hidup kita. Karena anugerahnya kita bisa memperoleh kehidupan kembali sesuai dengan standarnya Tuhan. Kedamaian merupakan hasil dari pengalaman kasih karunia Allah di dalam Kristus. Makanya dalam bagian yang lain dalam tulisan Roma pasal 5 ayat 1, sebab itu karena kita dibenarkan oleh iman, kita mempunyai perdamaian dengan Allah melalui Tuhan kita Yesus Kristus.
Maka kita harus bertumbuh dalam pengenalan akan hal. Dan di sini Petrus meletakkan dasar untuk suratnya selanjutnya atau bagian selanjutnya. Dan dia menginginkan supaya mereka merasakan anugerah, kasih karunia, dan kedamaian dalam pengenalan akan Allah dan Yesus sebagai Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, maka perenungan kita pagi ini mengingatkan kita, mari pastikan bahwa kebenaran ini tidak hanya bersifat teoritis. Tapi pertanyaan untuk kita, sudahkah kita menerima iman yang sejati kepada Yesus? Apakah iman yang sama juga yang kita miliki sekarang adalah iman yang sama yang dimiliki oleh para rasul? Yang intinya berlandaskan kepada Yesus Kristus sebagai kesaksian yang utama. Sudahkah kita percaya kepada Yesus sebagai satu-satunya dasar kita untuk menjadi orang benar di mata Tuhan? Apakah kita mengenal Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita? Apakah kita tunduk kepadanya sebagai Tuhan dan Tuan kita? Kita adalah hamba. Apakah kita semakin merasakan kasih karunia dan kedamaiannya? Apakah kita juga terus bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan melalui pengenalan kita akan Kristus? Bapak Ibu Saudara, mari kita jawab masing-masing. Dan biarlah firman Tuhan pagi ini menopang kehidupan kita, supaya kita memiliki landasan atau fondasi iman yang kuat di dalam Tuhan. Mari kita berdoa.